Semua amal kebaikan itu sangat dilihat dari kualitas hati. Ridho itu artinya bahwa kita nerima semua kondisi anak gitu, karena Allah gitu. Ya kita nerima tuh kondisi anak itu, gitu. Apapun itu gitu, apapun kekurangannya, karena ketidakmenerimaan atau kehilangan acceptance ya, penerimaan pada anak ya, itu yang membuat kita makin gak tenang. Bahkan ada orang tua yang belajar parenting makin nambah ilmunya makin gelisah. Memberikan kepercayaan itu jauh lebih penting daripada isi nasihat. Hati yang tertata ini adalah langkah awal pertama dan yang paling utama dalam proses pendidikan anak. Ya, agar semuanya kembali kepada Allah gitu. Ya, karena kalau tidak diawali oleh rasa syukur, ya itu akhirnya jadi ujub gitu kalau berhasil. Kalau gagal jadi itu banyak kecewa gitu ya. Maka ya menata hati ini penting ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, setidak-tidaknya ada dua alasan. Karena yang pertama adalah karena mendidik anak itu adalah amal soleh, dan kualitas amal soleh itu ditentukan oleh hatinya ya. Yang kedua adalah karena kita butuh pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu diberikan sesuai kondisi hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Halo para pemirsa Obat, obrolan bermanfaat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ramdan Priyatna sebagai host pada kegiatan podcast ini, dan alhamdulillah juga kita akan melanjutkan serial Parkur Parenting Syukur yang kemarin kita sudah membahas tentang SMS Syukur Mendidik, Mendidik Syukur, dan pada kesempatan ini pula hadir bersama kita semuanya yaitu Abah Hasan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Abah tampak lelah atau cerah nih? Gak tahu nih, kelihatannya cerah atau lelah. Cerah. Tapi ya Abah kan tadi sudah cerita ya, sudah dari kegiatan, beberapa kegiatan termasuk juga dari Purwakarta, langsung datang ke Bandung lagi. Alhamdulillah. Abah, pekan kemarin kita sudah membahas tentang syukur mendidik, mendidik syukur. Abah sudah menjelaskan perbedaannya apa syukur mendidik dan mendidik syukur. Syukur mendidik itu adalah mental yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, guru atau orang tua ya, betul. untuk menghadirkan rasa syukur. Dan yang keduanya mendidik syukur, maksudnya adalah ketika memberikan pendidikan kepada anak itu, maka ada visi, ada tujuan yang sangat luar biasa, yaitu mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Betul. Kurang lebih begitu ya, ya. 100 buat Anda. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas episode selanjutnya, yaitu 5 rambu mendidik anak. Betul, Pak ya? Betul. Nah, pertanyaannya apa saja tuh? Atau Abah mungkin silakan menyapa dulu pemirsa di rumah. Oke, terima kasih ya Ustaz Ramdan sebagai host podcast Obat, obrolan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda baraya semua, akan teteh ya. Alhamdulillah saat ini saya bersama guru saya Ustaz Ramdan. Ya, kita akan bahas lagi tentang seputar parkur, yaitu parenting syukur. Kemarin kita sudah bahas syukur mendidik, mendidik syukur. Dan insya Allah kita akan hari ini bahas insya Allah 5 rambu parkur, yang 5 rambu parenting syukur, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah bermanfaat. Abah, di belakang kegiatan kita ini sudah ngobrol juga tadi atau beberapa hari yang lalu ada tagline katanya untuk parenting syukur itu. Apa tuh? Saya ingat kalau nggak salah ya, mohon diluruskan, membina diri, mendidik buah hati. Mendidik generasi. Oh, mendidik generasi. Aduh, kan salah ya. Jadi gimana Pak? Membina diri, mendidik generasi.
Ya. Boleh dijelaskan dulu maknanya, Bah? Ya, membina diri artinya bahwa ya menjadi orang tua itu butuh proses. Dan ini nggak akan pernah selesai kan? Iya, ya iya, terus ya mengantarkan anak-anak kita untuk mencapai peran terbaiknya atau bisa menjalankan misi hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai pencipta ya gitu. Artinya kemudian mendidik generasi ya mendidik anak-anak kita. Jadi proses mendidik generasi itu adalah yaitu diawali dengan membina diri kita. Ya, insya Allah kalau diri terbina, ini juga sebagai bentuk ya motivasi buat kita, kemudian juga jadi kekuatan buat kita, baik kekuatan emosional, kekuatan intelektual gitu ya, kemudian kekuatan spiritual juga. Karena membina diri ini kan ya dimensinya dimensi manusia kita ya. Maksudnya adalah bahwa manusia itu ada akal, ada ruh, ada jasad gitu ya. Jadi ya membina diri adalah membina semua dimensi yang ada pada manusia dan kita nggak selesai kan gitu ya. Nah lalu mendidik generasi. Jadi jangan sampai kita fokus mendidik generasi tapi ya kita abai membina diri kan gitu kan. Karena orang tua itu kan ada dua kan. Apa tuh? Ada orang tua betulan, ada orang tua kebetulan. Orang tua betulan, orang tua kebetulan. Iya. Kumaha eta teh, Bah? Orang tua betulan itu kan ya orang tua kebetulan ya kebetulan aja di orang tua. Kenapa? Karena punya anak disebut ayah gitu ya. Karena punya anak disebut ibu ya gitu. Apakah diilmui? Enggak gitu ya. Tapi kalau orang tua betulan ya inilah orang tua yang memang selain dia ya secara biologis ya punya anak, tapi juga ya dia mengilmui peran keayahan, mengilmui peran keibuan. Mau gitu ya. membina diri. Mau membina diri. Termasuk dengan pembahasan di episode yang pertama itu, berarti membina diri itu diantaranya adalah syukur mendidik, Bah ya? Iya, itu. Ya. Mendidik generasi berarti mendidik syukur. Betul. Ustaz. Nyambung Bahnya. Ya nyambung lah insya Allah. Nah, sekarang itu nggak sembarangan itu hasil. tidak sembarangan. Alhamdulillah. Bagi ayah bunda yang belum menyimak episode yang pertama syukur mendidik syukur, bisa dilihat lagi ya di YouTube kita Bahteranu Official. Abah, apa saja 5 rambu mendidik anak itu? Nah, 5 rambu itu apa? Nah, 5 rambu ini adalah rambu yang pertama itu rambu hati. Ya, yang kedua rambu emosi, ya kemudian yang ketiga adalah rambu empati, yang keempat adalah apresiasi, dan yang kelima adalah konsekuensi. 5 rambu. Jadi menata hati, mengelola emosi, ya memberikan atau membuka empati, memberikan apresiasi, dan ya melakukan konsekuensi. Masya Allah. Ada 5 hal. Ibu Bapak ingat ya, insya Allah mudah ya kayaknya mudah ya. Betul, saya juga langsung hafal. Langsung hafal. Insya Allah. Ustadz yang cerdas. Pertama rambu hati. Yang kedua empati. Yang ketiga apresiasi. Yang keempat. Yang ketiga itu bukan apresiasi. Apa? Ya empati. Empati yang kedua apa? Emosi. Ulangi. Yang pertama adalah menata hati, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga memberikan apresiasi. Enggak. Yang ketiga adalah membuka empati, yang keempat apresiasi, dan kelima adalah melakukan konsekuensi. Mohon maaf ya, karena baru mendengar dari Abah nih. Tapi saya tertarik ingin bertanya ke Abah tuh terkait dengan istilahnya kok rambu gitu. Karena saya menganggap bahwa mendidik itu adalah perjalanan. Gitu. Ya, mendidik itu adalah sebuah perjalanan yang mesti kita jaga rambu-rambunya. Atau katakanlah prinsip-prinsipnya gitu ya. Karena biasanya kita itu banyak celaka itu karena sering nggak merhatiin rambunya gitu. Banyak tersesat juga gara-gara nggak merhatiin rambunya gitu ya. Karena saya menganggap menganalogikan bahwa mendidik adalah perjalanan. Gitu. Ya kan ikhtiar terus gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalkan Imam Al-Ghazali bilang satu di antara 4 keutamaan mendidik anak, bahwa punya anak itu adalah mendatangkan cintanya Allah. Maka mendidik anak itu adalah perjalanan untuk ya mendapatkan cintanya Allah. Begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi itu ya. Jadi alasannya alasan kenapa
rambu gitu ya. Kata rambu, Rambu. ya, bukan rambutan. Kertu usum kita ya. Kertas usum. Baik, Abah, kita Oke. tidak mungkin ya 1 jam ke depan membahas kelima-limanya. Oh iya ya. Jadi kita juga ingin bertahap pelan-pelan menyampaikan kepada para pemirsa di rumah. Kita hanya akan membahas satu rambu saja, Satu rambu. yaitu rambu hati. Masya Allah. Ini setengah hari nih. Jadi 1 jam itu sebetulnya sudah diringkas, Pak ya. Oh gitu ya. Kalau mau yang 1 hari, nanti Abah mengadakan kegiatan atau program yang workshop gitu, Pak. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kami undang untuk workshop 5 rambu dalam 1 hari, siap, Pak? Oh iya siap lah. Insya Allah lah. Itu udah pernah kita coba kan. Oh gitu ya. Iya, pernah kita coba. Nah, terkait dengan rambu hati yang Abah simpan di awal, apa itu sebuah kebetulan dari 5 rambu itu? Tidak misalnya di awal itu rambu emosi atau empati atau konsekuensi. Bagaimana Abah itu? Kenapa rambu hati di awal? Gitu. Ya sebetulnya ini ya apa namanya itu ya ini bisa dikatakan berurutan, bisa juga dikatakan enggak ya. Ya tetapi saya juga qadarullah ya ini kan berurutan. Ya kalau kita lihat urutannya ini sangat tepat ya karena semua berproses kan dan yang proses yang pertama itu adalah rambu hati. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum mendidik ya kita mesti hati yang tertata gitu ya. Hati yang tertata, lalu emosi yang terkelola, ya apresiasi yang apa namanya itu terberikan kepada anak gitu ya, dan 2 sisanya tadi. Nah, kenapa hati tertata gitu ya? Karena mendidik itu ya amal soleh, dan amal soleh itu sangat ditentukan oleh kualitas hati kita kan begitu ya. Ya kan semua amal kebaikan itu sangat dilihat dari kualitas hatinya. Amal kebaikan ya kalau Nabi kan bilang Nabi Muhammad SAW itu kan dalam hadis yang panjang tentang bab niat itu kan laka manawaita kata Nabi, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan dan niat itu ada di hati kan tempatnya. Belum lagi misalkan lihat ulama-ulama lain ya bilang contoh misalkan Ibnu Mubarak ya bilang ruba amalin sogirin tukabiruhu niat wa ruba amilin kabirin tusogiruhu niat ya. Berapa banyak amal itu besar gitu ya tapi jadi kecil gara-gara niat, dan berapa banyak amal itu kecil tapi jadi besar gara-gara niat. Besar itu maksudnya adalah berpahala besar atau bernilai besar gitu ya gara-gara niat. Nah mendidik anak itu kan amal soleh ya mendidik amal itu amal soleh. Mendidik amal itu adalah amal kebaikan. Ya jangan ada bahkan orang tua mesti menjadikan itu sebagai bentuk amal soleh itu ya. Dan amal soleh yang baik, amal soleh yang berkualitas, amal soleh yang berdampak ya begitu bahkan bisa dirasakan oleh manusia sendiri. Kebermanfaatannya adalah amal soleh yang lahir dari hati yang lurus, dari hati yang bersih. Begitu. Ya. Jadi memang Abah sengaja menempatkan rambu hati itu di urutan yang pertama. Urutan yang pertama, gitu ya, urutan pertama. Jadi karena mendidik itu adalah amal soleh dan amal soleh itu ya kualitasnya sangat ditentukan oleh kondisi hati. Yang kedua juga ini ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua itu mendidik anak itu butuh pertolongan Allah. Betul nggak? Ya kita kan apalagi di zaman hari ini yang subhanallah saja akhir zaman yang kadang-kala menakutkan. Barusan saya di jalan juga dengar konten tentang pelecehan seksual di rumah ibadah ya di masjid gitu ya bahkan di lembaga pendidikan gitu ya dilakukan oleh ustaz dilakukan oleh pendidiknya gitu ya jadi ya cukup menakutkan gitu ya tapi kan kita juga apa namanya itu tidak mengeneralisir itu semua kan itu mas ada juga kan banyak juga kan ustadz-ustadz atau lembaga pendidikan yang tidak seperti demikian dan tentu kita yakin gitu ya cuman kan artinya bahwa berita-berita seperti demikian itu memberikan kepada kita sebuah kekhawatiran kan ya men-trigger kita untuk jadi lebih khawatir kan dengan waspada juga gitu kan. Nah, dan kita butuh pertolongan Allah gitu. Butuh pertolongan Allah. Dan Allah kan lebih tahu tentang kualitas anak-anak kita, bahkan Allah yang menjadi pendidik sejati buat anak-anak kita gitu. Dan kita butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu diberikan tergantung kualitas hati kita. Ya,
tergantung kualitas hati kita. Itu seperti dalam Quran surat Al-Anfal ya, ayat ke-53 kalau nggak salah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ya nikmatan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, artinya kurang lebih demikianlah Allah ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan gitu ya kepadanya ya, kepada seseorang sampai dia merubah dirinya. Jadi anak itu ya nikmat gitu ya, dan kita ingin lebih baik. Maka kalau nikmat itu ingin dirubah lebih baik, yang mesti dirubah adalah bukan anaknya yang pertama itu, tapi hati orang tuanya. Kitanya sebagai orang tuanya. Ini jauh sebelum mendidik. Nah, kita sering sekali kalau mendidik anak itu langsung karena tips, karena karena langkah-langkah mendidik anak gitu ya. Padahal kondisi hati itu sangat menentukan sekali kualitas proses pendidikan itu. Ya. Bukan sekedar kita tuh hanya belajar metode, strategi, betul, ilmu parenting dari sekian banyak narasumber. Iya, tapi kualitas hati. Nah, makanya bahkan inilah salah satu faktor determinan, faktor penentu keberhasilan. Ya, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ya dari ayat itu menemukan mengambil manfaat ya. Seberapa besar pertolongan yang Allah berikan kepada seseorang itu tergantung kondisi hatinya gitu ya. Dan kita butuh pertolongan Allah dalam proses mendidik anak. Sangat perlu, sangat butuh. Iya, begitu Ustaz. Iya. Nah, terkait dengan rambu hati ini, apa yang harus dihadirkan oleh para orang tua dalam hatinya ketika atau dalam mendidik anak itu apa? Kalau saya kan amalan hal itu banyak saja, banyak banget gitu ya. Ya, amalul qulub itu. Tapi kalau bolehlah kita memfokuskan nih ke beberapa hal itu. Yang pertama adalah memang keikhlasan ya. Keikhlasan yang harus hadir dalam hati orang tua. Sebelum mendidik anak. Okay. Ya. Jadi kita ngedidik teh mau balasan siapa sih? Mau mengharap balasan siapa? Ya, untuk siapa kita mendidik anak gitu ya? Untuk kita, untuk dunia kita ya, untuk nama baik kita, atau untuk menjaga nama keluarga kita, atau mendidik anak itu untuk apa gitu? Untuk anak sendiri. Iya, ketika mendidik anak itu untuk apa gitu ya? Untuk siapa gitu? Ini mesti jelas gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh. Nah, keikhlasan mengajarkan kepada kita bahwa ya mendidik anak itu ya untuk Allah gitu. Makanya kan ketika surat Al-Kahfi itu al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia kan. Tapi kemudian Allah bilang wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan, dan amal soleh yang kekal. Ya, dan ini banyak penafsirannya. Amal soleh yang kekal itu ya lebih baik dijadikan harapan dan lebih baik balasannya. Jadi bukan berarti harta dan anak-anak ini dibenturkan dengan amal soleh. Bukan. Kan kesannya kayak begitu kesannya kan. Kalau terjemahnya kan kesannya kayak begitu kan. Ini mah harta dan anak mah perhiasan dunia. Udah amal soleh doa, amal soleh kita mah gitu. Bukan begitu. Tapi bagaimana ngelola harta dan ngelola mendidik anak itu adalah bagian dari bentuk amal soleh. Ya, karena anak itu akan berpisah, harta akan ditinggalkan, akan hilang, ya. Kedua-duanya akan ditinggalkan. Nah, supaya kedua-duanya ini bermanfaat, wal baqiyatus sholihat. Jadikan proses mengolah harta dan mendidik anak itu adalah sebagai bentuk amal soleh. Dan itu lebih baik kata Allah. Ya, nah, ketika orang itu beramal soleh lewat mendidik anak, ngarepin siapa? Nah, itulah ikhlas, pentingnya ikhlas itu di sana. Bahkan sebagian ulama bilang itu salah satu keberhasilan Imran, ibu Imran ya, yaitu Hannah ya. Ya, bagaimana melahirkan anak yang solehah sekelas Maryam. Kata para ulama, karena memang ibu Imran dari awal ketika hamil sudah niatnya untuk Allah gitu. Sampai diabadikan kan dalam Al-Quran, ini nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni kan gitu kan. Nah, nazarnya Hannah itu adalah bentuk niat, bentuk azamnya seorang ibu. Dan kata para ulama itu menjadi salah satu faktor yang membuat Allah menolong ya ibunya dalam mendidik anaknya.
Itu kan nggak kelihatan kan. Betul. Saya sebutnya bab hati ini spiritual parenting, Ustaz. Bab hati itu. Iya, bab hati itu spiritual parentingnya Spiritual gitu. parenting. Iya. Kenapa disebut spiritual parenting? Artinya bahwa parenting yang melibatkan Tuhan gitu. Kalau bahasa umumnya begitu ya. Ya. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu ya bersama Allah gitu. Ya, bersama Allah itu satu ikhlas karena Allah ya. Terus yang kedua ridho. Ridho itu artinya bahwa kita nerima semua kondisi anak gitu. Karena Allah gitu. Ya kita nerima tuh kondisi anak itu gitu. Apapun itu gitu, apapun kekurangannya, karena ketidakmenerimaan atau kehilangan acceptance ya, penerimaan pada anak ya, itu yang membuat kita makin nggak tenang ya, kita makin gelisah, makin nggak tenang gitu kan ya, kemudian makin banyak menuntut, makin membandingkan membanding-bandingkan, makin memaksa gitu ya. Ya bahkan tanda kutip bisa jadi mengeksploitasi anak untuk kepentingan kita kan gitu, karena kita nggak nerima kekurangan anak. Contohnya mengeksploitasi anak tuh seperti Iya, apa? contoh lah ya, misalkan anak mesti harus misalkan sesuatu yang kita inginkan biar secara dunia bisa menghasilkan misalkan. Ya anak dididik jadi A, B, C ya misalkan supaya nanti ya bisa melanjutkan perusahaan kita misalkan, atau bisa menghasilkan uang, atau bisa menghasilkan apa. Iya. Berarti kan sebetulnya itu adalah kepentingan kita. Kepentingan kita orang tua. ya, saya menyebutnya eksploitasi anak. Ya. Kenapa? Karena ya memanfaatkan anak gitu. Tapi berbeda, tapi bukan berarti kita nggak boleh loh mewariskan keinginan ke anak gitu ya, atau bersama-sama. Saya bahasanya bukan mewariskan keinginannya, bareng-bareng bersama anak mewujudkan cita-cita. Nah, itu beda lagi konteksnya. Iya. Bukan eksploitasi. Bukan eksploitasi, itu kan ada musyawarah, ada menghargai, ada kebertahapan, ada win-win solution. Itu sangat mungkin gitu, sah-sah saja boleh gitu. Kembali ke tadi terkait dengan hati yang harus ikhlas dalam mendidik anak. Di keseharian mendidik anak itu, apakah ada tanda-tanda seseorang ikhlas mendidik? Ya, kalau kita lihat ya, tanda-tanda ikhlas itu kata Dzun-Nurain itu kan kurang lebih ya itu tidak terbang kalau dipuji, tidak tumbang kalau dicaci kan gitu ya. Artinya kan bahwa ketika anak berhasil dinisbatkannya ke Allah gitu kan ya, ketika anak belum berhasil ya dia menerima gitu kan ya, tidak lantas banyak kecewa gitu kan, tidak ya, mencak-mencak ya. Kemudian juga misalkan dia menerima semua kondisi gitu ya, menerima semua kondisi karena memang ya semuanya jadi lahan ibadah gitu ya, semua jadi lahan ibadah ya. Kalau gagal lanjutin lagi ya, kalau belum berhasil coba lagi kan begitu ya, karena kan nggak ada yang sia-sia bagi orang yang beramal soleh karena Allah kan. Jadi salah satu indikatornya kalau ditanya indikator ikhlas apa ya, ketenangan lah. Bukan kata-kata ya Allah saya ikhlas mendidik anak ini, bukan itu. Maksudnya apa? Bukan ya, apa? Hanya si orang tua tuh ngomong ke Allah seperti itu, saya mah ikhlas lah, atau ke teman-temannya, ke tetangganya. Ya belum tentu juga. Belum tentu ya. Tapi itu bisa jadi afirmasi positif. Bisa jadi. Tapi kan belum tentu juga kan gitu. Yang paling bisa dijadikan indikator itu tadi ya, tenang, relax gitu ya. Kemudian juga ya kalau dia dapat ujian dia hadapi lagi gitu. Jadi dahsyat ikhlas ini bisa membuat kita punya anak adaptif terhadap berbagai macam kondisi anak gitu. Iya. Ya. Jadi luar biasa. Para pemirsa yang budiman, hati yang menghadirkan keikhlasan dalam hati itu sesuatu yang sangat penting di dalam mendidik anak. Selain ikhlas, Abah ada lagi? Ada yang kedua lain. Itu kan tadi ridho. Ridho. Ridho itu kan nerima kekurangan anak. Dari ridho ini penting. Atau bahasa umumnya apalah, acceptance mungkin, penerimaan gitu ya, nerima gitu ya kekurangan anak. Karena ketidakmenerimaan sering sekali memunculkan emosi negatif. Akhirnya kesal, akhirnya pingin mencaci, akhirnya pingin mencela, akhirnya ingin membanding-bandingkan anak dengan orang lain gitu kan, dengan anak yang lain, akhirnya menyudutkan, akhirnya menyindir dan lain sebagainya gitu. Karena kita berawal dari ketidakmenerimaan terhadap kekurangan anak. Ya akhirnya menekan, memaksa, mengancam gitu ya, karena tidak menerima gitu ya. Mencela ke anak karena tidak menerima. Dan
itu menurut saya adalah satu proses yang wajar karena anak kan belum banyak hidup kan, belum lama hidup kan. Betul. Artinya masih banyak pengetahuan yang tidak dia ketahui. Kalau dalam bahasa seorang ahli pendidikan, kadang anak bukan disengaja berbuat buruk, tapi belum mahir berbuat baik. Kadang anak itu bukan disengaja berbuat buruk gitu, tapi dia belum mahir untuk berbuat baik gitu. Dan ini kan perlu dimahirkan, perlu pendampingan. Nah, kebayang nggak kalau kita menuntut ahli tapi belum mahir, ya kayak Ustadz misalkan ya latihan latihan tenis gitu ya, latihan tenis golf gitu ya, mungkin ya, kan Ustadz udah mahir kan ya. Penonton aja Ustadz. Nah Ustadz sekarang belum mahir latihan golf misalkan contohnya. Terus saya sebagai ahli misalkan kesel, marah gitu ya, nggak nerima, itu kan kayak tumbuhan yang belum tumbuh, lalu kita kesal karena belum tumbuh, akhirnya disiram sama air panas. Aduh. Ya, karena kesal kan gitu kan, ya akhirnya rusak juga gitu. Mati. Nah, kayak begitu gitu. Kayak kalau kita nggak nerima, kita akan mudah mengubur potensi anak gitu. Ya. Jadi efek buruk dari hati seorang ayah atau bunda yang tidak ikhlas ketika mendidik itu, ya seperti tadi ya, Pak ya. Jadi lebih akan merusak masa depan anak juga ya. Sepakat. Termasuk juga merusak dirinya karena dipandang tidak bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul. Pak ya. Baik. Selain sabar, ridho, selain ikhlas, ridho. Ya ikhlas, ridho apa lagi, Pak? Yang ketiga saya memilih tawakal. Tawakal. Walaupun tadi Abah menyebutkan akmalul qulub itu, banyak. Hati itu banyak. Oh banyak, banget gitu ya. Tawakal. Kenapa Abah memilih tawakal? Karena kan kita ketika mendidik ingin satu kebaikan, betul nggak? Betul. Ya ingin satu hasil yang sesuai harapan. Tetapi kan yang menentukan Allah. Iya betul. Gitu kan gak ada yang pasti gitu kan. Ya makanya tawakal ini kan di awal bukan di akhir kan. Di awal. Ya, bukan di akhir. Karena kalau di akhir nanti doa bismillahirrahmanirrahim sudah sampai. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu sebelum berangkat kan. Sebelum berangkat keluar dari rumah. Makanya kadang-kadang kalau kita lupa tawakal banyak diingetin sama Allah. Iya. Ya tiba-tiba ban bocor. Tiba-tiba STNK lupa nyimpen gitu ya. Karena kita lupa tawakal ke Allah. Iya. Berarti perkataan sebagian orang, kamu tuh harus kerja dulu, nantilah tawakal setelah kerja mah. Itu berarti tidak tepat, Pak. Menurut saya kurang tepat karena memisahkan antara ikhtiar langit dengan ikhtiar bumi. Yang kerja seolah-olah tawakal itu tidak ikhtiar gitu. Tawakal itu ikhtiar. Ikhtiarnya ikhtiar hati. Jadi sebelum bekerja bertawakal. Sudah bertawakal. Gitu. Pas lagi bekerja tawakal juga, Pak. Iya, dia sudah bertawakal lebih dulu. Iya. Ya, artinya dia tidak menggantungkan hasilnya pada usahanya. Justru ketika tawakal di akhir, ya dia dari awal bersandar ke siapa? Jadi ingat penyanyi dangdut perjuangan harus diiringi doa. Padahal kalau diiringi seolah-olah doa itu jadi sekunder, Abah. Iya. Ya, harusnya mungkin perjuangan dan doa. Bukan diiringi. Tapi kalau alamnya itu siapa yang nyanyi? Raja. Oh, tolong nyanyikan. Baik, berjuang. Oh gitu ya. Ya saya ingat karena memang waktu kecil ayah saya tuh gitu penggemar ya? Pak Roma Irama. Oh, Raja Dangdut ya. Tapi memang syairnya keren-keren. Ya. Coba tentang syukur apa gimana? Nah, saya belum mendapati, Bah. Mungkin Abah ada referensi terkait itu. Belum. Nah, tawakal, Bah ya. Jadi tawakal itu justru dihadirkan sebelum kita tuh beramal. Iya, sebelum mendidik gitu. Mendidik. Ya, karena kan mendidik itu ya banyak variabelnya, Kadang ya kita mendidik A sekarang misalkan ya, mendidik A. Ya ternyata besok anak udah A +1 gitu. artinya beda lagi gitu kan. Kita tuh sudah antisipasi A+1 anak jadi A+2 gitu. Maksudnya ada perubahan lagi. Jadi ya
Allah mampu kan mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita kan. Betul. Ya makanya kan justru ketawakalan ini adalah atau surrender ya keberpasrahan ini kepada Allah itu menjadi salah satu kunci keberhasilan. Ya karena kan ayatnya jelas ya wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah ya Allah yang cukupi itu. Ya jadi yang mencukupi kita itu bukan ilmu kita gitu, tapi ketawakalan kita kepada Allah. Ya dan buktinya kita tawakal adalah ikhtiar itu ya. Maksudnya mendidik anak itu adalah bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Contohnya contoh orang tua tawakal dalam mendidik anak tuh seperti apa? Iya, contoh misalkan orang tua tawakal, contoh kehidupan rezeki anak. Ya kan kita nggak tahu nanti anak kita bisa kerja apa, nah, atau dapat rezeki seperti apa, tentang jodoh anak, tentang teman anak. Ya kita ikhtiar anak kita dapat lingkungan baik. Ya. Tapi apakah di setiap lingkungan baik nggak ada orang buruk gitu? Pasti ada ya. Nah, kan kita tawakal ke Allah kan, gitu kan. Belum lagi dengan berbagai macam konten yang media sosial yang kadang-kala nggak bisa kita yang nggak bisa kita awasi kan, ya pulang dari sekolah anak kemana dulu kan kita nggak tahu tuh. Ya itu loh pentingnya ketawakalan gitu. Apakah kita harus selalu mengawasi anak itu juga kurang baik kan. Nah, sampai ada orang tua yang kadangkala ya overprotect kepada anak karena saking khawatirnya gitu. Ya. Bahkan ada orang tua yang belajar parenting makin nambah ilmunya makin gelisah. Ada. Iya. Ya, nambah ilmu parenting nambah tapi gelisah. nambah gelisah. Iya. Kan harusnya orang yang nambah ilmu mah nambah tenang Abah. Iya seharusnya. Seharusnya. Ya tapi kalau apapun sesuatu yang nambah tidak diawali dengan ya Allah atau bersama Allah, baik tawakal ataupun ikhlas, itu makin nambah makin gelisah. Apapun itu, nambah harta, ya, nambah ilmu, ya, nambah kendaraan, nambah istri, ya termasuk. nambah gelisah. Nambah gelisah kalau diawali bersama Allah, ketawakalan kepada Allah. Kalau nambah istrinya bersama Allah, nah insya Allah nambah tenang. Nambah tenang. Iya, dan itu banyak kayak begitu. Maksudnya apapun ya kaidahnya gitu, sesuatu yang menambah, termasuk ilmu sama. Ya kenapa ya aku tuh makin, apakah ini ya beberapa teman saya kan juga alumni psikologi ya. Ya dia bukan, ada yang psikolog, ada yang bukan psikolog. Tapi banyak juga yang alumni psikologi gitu ya. Karena alumni psikologi juga nggak tiba-tiba langsung jadi psikolog kan, karena ada keprofesian kan. Iya. Nah, teman saya yang misalkan alumni psikologi bilang begini, ya beberapa tuh bilang, kenapa ya Mbak aku teh ya makin banyak metode yang dipakai tuh malah makin gak tenang gitu ya. Ternyata masalahnya sederhana, nggak mau lihat kekurangan anak. Metode ini ingin menutupi ini, metode ini ingin menutupi ini, metode ini ingin menutupi ini. Apa yang terjadi? Ya masih khawatir dengan kekurangan yang lain. Ya karena dia tawakalnya bukan ke Allah, tapi tawakalnya ke metodenya. Tawakal ke metode yang dia dapatkan dari kegiatan parenting. Betul. Bukan kepada Allah. Kepada Allah. Ya benar, itu banyak sekali kayak begitu. Makanya Abah pernah dalam suatu kegiatan parenting menyampaikan, ini saya khawatir salah. Apa tuh? Kita tuh sudah sibuk menitipkan anak kepada Allah atau sibuk mengendalikan anak kita. Betul. Gitu. Itu kalimatnya seperti apa? Iya, kita lebih banyak menitipkan anak kepada Allah atau lebih banyak mengendalikan anak ya oleh kita gitu. Nah, itu bisa dijelaskan maksudnya apa? Ya kan artinya ya kan mengendalikan anak itu karena kita khawatirnya berlebihan. Gitu ya. Akhirnya terlalu mengintervensi anak gitu. Sampai anak gak boleh main, nanti kalau main bla 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 gitu ya. Ya menasihati silahkan, anak tetap harus dinasihati gitu. Harus dinasihati. Tapi karena kita mengendalikan, karena kita tawakalnya kepada lisan kita atau kepada otoritas kita, ya akhirnya kita ya terlalu mengendalikan anak, bahkan sampai mengancam anak. Awas ya kalau nanti ketahuan. Gitu. Akhirnya komunikasinya nggak nyaman. Ya yang harus kita lakukan adalah banyaklah menitipkan kepada Allah. Ya Allah dititipin gitu ya. Karena kan pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, alat komunikasi kita terbatas. Tidak bisa memonitoring 24 jam. Nggak bisa. Jangankan 24 jam ya. 10 jam, 5 jam nggak belum tentu. Kita mah ada ngantuknya, kita mah ada lupanya, kita mah ada banyak saat kelemahan kita itu. Makanya kalau kita nggak tawakal kepada Allah makin gelisah. Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar bagaimana anak
anak untuk bisa dinasehati, enggak. Beda menasehati dengan mengendalikan. Iya. Bedanya? Beda. Oh, beda tuh ya. Kalau mengendalikan berarti semua harus SOP kita gitu. Ya, harus SOP kita. Tapi kalau menasehati, tidak selalu anak itu mesti berhasil melakukan nasihat kita. Iya. Paham. Ngerti nggak Ustaz? Ya, jadi kan kalau menasihati kan belum tentu juga diamalkan kan? Belum tentu. Ya kalau mengendalikan harus pokoknya nggak bisa gitu ya. Tapi mendisiplinkan anak itu penting juga gitu ya. Cuman kalau mengendalikan konotasinya seolah-olah tidak ada ruang untuk anak memilih, ruang anak untuk bermusyawarah. Pokoknya harus ikut Ya, omongan ayah, omongan ibu gitu. Begitu ya. Aduh, berat ya. Nah, tadi di awal kita sempat singgung terkait dengan fenomena yang walaupun sebetulnya ini terjadi di berbagai macam lapisan ya. Di antaranya yang sekarang lagi ramai itu ada seorang pendidik yang melakukan pelecehan seksual kepada murid atau di masjid itu guru ngajinya. Nah, sampai ada orang tua yang mengatakan begini, makanya saya ini walaupun anak saya sudah SMP tetap saya pantau. Saya perhatikan, saya kalau anak itu mau kemana mendingan dibarengin oleh saya daripada nanti kejadian ke anak saya. Itu termasuk overprotective enggak? Kalau menurut saya kan sesuai tahapan. Ya, sekarang kalau tahapannya anak SMP, anak SMA pantas gak digituin gitu. Iya kan? Iya betul. Ya pertanyaannya Anda mau sampai kapan? Kayak begitu mau sampai kapan? Saya sepakat. Jadi begini saya sepakat dengan orang tua itu mesti perhatian. Ya, itu poinnya ya. Pasti kan sampai madal hayah itu kan. Sepanjang hidup kan kita perhatian ke anak kan gitu kan. Tetapi kan semua ada fasenya. Jangan sampai perhatian kita itu jadi akhirnya itu membuat anak justru tidak berkembang, membuat anak justru tidak dewasa. Ya. Atas nama kasih sayang akhirnya kita tidak memberikan anak keleluasaan. Saya sepakat dengan memperhatikan anak, mengontrol anak, tapi metodenya itu loh gitu ya, disesuaikan lah. Masa anak kita udah SMP ngontrolnya sama dengan anak TK kan nggak juga kan? Ya, cobalah Anda kalau jadi suami misalkan, coba lakukan metode ngontrol istri dengan kepada mengontrol anak sama gitu. Itu nggak nyaman banget itu. Tersiksa banget ya hidup. Itu nggak nyaman banget. Ngapain aja kamu satu hari ini ya terus ini bla 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 bla. Wah masa bener gitu? Mana buktinya? Bisa Allah tuh rumah tangga kayak gitu kayak neraka. Betul, karena tapi kan kita sepakat bahwa suami mesti kan mengontrol istri kan gitu kan? Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Tapi kan metodenya itu loh, pendekatannya itu loh, itu. Yang tadinya ingin sakinah mawadah warohmah itu justru tidak tercapai dengan itu tuh, merasa tidak dipercaya sebagai suami, menipirage init jeung babaturan kamana gitu. Sama dengan anak juga sama. Ya maka sesuai fasenya. Nah inilah pentingnya orang tua memahami fase. Di sanalah poin ketiga hadir, yaitu empati. Seperti apa dan bagaimana? Nanti saksikan episode berikutnya. Saya teringat omongan anak saya ketika kan anak saya kuliah di Jogja. Saya suka mewanti-wanti, awas kamu udah dewasa, kamu tuh harus menjaga diri dari pergaulan bebas, diantaranya kepada perempuan, apalagi kepada yang kamu sukai. Anak saya ngomong begitu, Abi itu harus memberikan kepercayaan kepada saya, gitu. Loh, sebetulnya saya itu bukan tidak memberikan kepercayaan, percaya. Tapi kalau di persentase percaya itu misalnya 80% Pak. Nah menyisakan ruang 20% itu gitu. Cing, kumaha menurut pandangan Abah? Apanya? Dari omongan anak saya tuh. Iya menurut saya kan kontekstual. Apakah itu ngobrolnya lagi gimana? Oh lagi nyantai aja. Iya lagi nyantai aja. Bahkan sambil nelpon. Jadi beliau di Jogja, saya di Jogja. Malah di Semarang, saya di Bandung, seperti itu. Ya menurut saya itu suatu reaksi yang biasa, nggak apa-apa gitu. Iya. Ya walaupun kalau saya selalu ngawali begini Oke. Ya Abah percaya, kamu bisa. Abah mah saya mah gitu. Iya betul. Jadi meyakinkan dulu bahwa kita tuh percaya kayak Rasul. kepada anak saya. Iya, karena kalau nggak diomongin kayak begitu, itu kayak kita nggak percaya. Tepat, bener Bang. Iya, kalau saya, anak saya kelas 6 SD, kelas
5 SD. Iya, iya. Ya, kalau dia mau main sepak bola, ya kita nasihatkan tentang sholat kan. Ya. Kalau saya suka ngomong kayak begitu, Abah mah percaya, Akang mah mau meninggalkan sholat, Kang Mus mah mau meninggalkan sholat. Ya, insya Allah azan Kang Mus mah Abah mah percaya. Ya, jadi berikan kepercayaan itu gitu. Nah, Walaupun mohon maaf ya, kan nggak 100% juga mungkin dilakukan. betul. Ya, tapi kan memberikan trust kepada anak itu kan. Artinya Abah juga ketika mengatakan percaya, Abah percaya, itu sebetulnya menyisakan ruang untuk Oh iyalah, namanya juga anak sih. Menyisakan ruang anak gagal kan maksudnya? Maksudnya tidak sholat gitu. Tidak sholat. Itu ada sih. Ada. Nah, sama sebetulnya seperti saya tadi ya. Iya, iya. Cuman saya tidak mengawali dengan itu. Akhirnya tidak akan muncul omongan dari anak saya, Abi ge harus percaya atau Kak Akya ke saya. Iya. Itu tidak akan muncul kalau saya sebelumnya ngomong begitu seperti Abah Insya Allah gitu. kayaknya enggak. Insya Allah kayaknya enggak. Ini ilmu bah. Ya. Insya Allah. Nanti Tapi kalau saya suka begitu. Betul. Saya percaya gitu. Kadang kala ada gagalnya ada. iya. Tapi bagi saya itu kan apresiasi ini penting kan gitu maksudnya. betul. Kesan memberikan kesan itu kan penting menurut saya. Iya. Bisa jadi bahkan anak itu betul-betul dia tidak melakukan apa yang kita takutkan ketika kita memberikan kepercayaan itu kepada anak. Itu kayak begini San. Rasulullah itu kan Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kan pernah dilaporkan oleh Ibnu Umar ya atau Ibnu Abbas ya. Ya mimpi kan tidur di Maimunah ya istrinya Nabi kemudian mimpi ini saya lupa lagi Ibnu Abbas atau Ibnu Umar terus mimpi diangkut sama kedua malaikat kemudian digiring ya ke satu sumur yang sumur itu kelihatan api bergejolak ya takut tuh ya Ibnu Umar itu ya akhirnya terbangun cerita ke Nabi Nabi bahasanya begini, ni'mal abdu Abdullah bin Umar law kana yusallil lail. Sebaik-baik Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Masalah ya. Jadi menyakiti. Iya, enggak begini makanya sholat malam kalau nggak mau mimpi buruk kan gitu. Gitu ya. Walau alam bisawab sih saja. Iya. Tapi bagi saya itu satu proses yang ya kita belajar lah gitu. Walaupun kan nggak salah-salah juga Ustaz kan ngomong kayak begitu kan Nggak gitu salah kan. sebetulnya cuman Ya. tidak tepat. Nggak Karena salah memang kan. anak saya tidak akan menyampaikan Abi harus percaya kalau diawali seperti Abah mengawali kepada anak Abah. Wah Abah memang keren. Enggak. Enggak Ustaz. Karena juga latihan karena saya merasakan memberikan kepercayaan itu jauh lebih penting daripada isi nasihat. Bagi saya itu begini. Karena memastikan dia itu punya self esteem, citra diri itu jauh lebih penting daripada isi nasihat. Iya. Setuju. Ya, aku merasa bisa, aku merasa berdaya. Itu nanti diapresiasi akan kita bahas. Gimana cara Nabi merubah benci jadi cinta. Alhamdulillah. Tapi kita garis bawahi ya tadi terkait dengan apresiasi itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada nasihat yang kita berikan kepada anak. Abah, dari anak itu kan ya namanya juga manusia ya seperti kita, ada kelebihan, ada kekurangan. Terkadang kita mendapati di diri anak ini ada kekurangan A, B, C, D gitu ya. Kita tuh boleh nggak mengeluh, anak kita tuh seperti ini, nggak sesuai ekspektasi, atau harus kita menerima kekurangan anak tersebut? Kalau mengeluh enggak lah, karena mengeluh itu kan ekspresi ketidakmenerimaan terhadap takdir Allah. Jangan ya. Enggak. Tapi kalau tahu ini teh kekurangan anak ya udah terima. Bahkan wajib mungkin tahu kekurangan anak. Oh ya iyalah harus. Ini kekurangan anak perlu diperbaiki. Ya, gitu. Jadi berarti harus menerima, Pak. Nerima itu bukan pengabaian. Menerima anak punya kekurangan bukan diabaikan. Contoh anak kita sholatnya belum tepat waktu nih. Itu kan kekurangan anak. Iya. Terus kita terima lah, biarinlah nunggu hidayah. Nanti mungkin diruqyah sama gurunya. Kan enggak juga kan gitu kan. Biarinlah nunggu hidayah anak mah gitu ya. Nanti mungkin diruqyah sama gurunya misalkan gitu. Enggak juga kan. Ya, jadi ya kita terima itu kita tidak ngeluh atau kita tidak menyangkal fakta yang terjadi gitu. Iya. Anak saya itu begini. Kelebihannya ada ini gitu gitu ya. Fakta itu kita terima. terima. Artinya kita nggak ngeluh, nggak.
nggak apa ya, nggak kesal gitu ya, terima. Gitu. Bahkan penerimaan itu Zat, itu sudah hampir setengah solusi. Penerimaan itu Sudah hampir setengah solusi kekurangan. Karena penerimaan itu nanti itu adalah ridho. Ridho dengan takdir itu adalah kunci dapat petunjuk Allah. Kan bahasanya gitu kan, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Nanti kalau orang itu ridho dengan takdir Allah, nanti Allah kasih petunjuk. Ya. jadi kalau kita mau dikasih petunjuk sama Allah, ya gimana cara ngedidik anak kita, terima dulu kekurangan. Nah, nanti berdampak kepada bagaimana kalau kita nggak nerima, akhirnya banyak nuntut, kita nggak nerima yang sedikit dari anak, akhirnya kita banyak marah, bahkan itu yang menjadi investasi pembangkangan anak di masa yang akan datang. Tidak fokus pada kelebihan-kelebihan anak ya. Gitu. Padahal anak itu ada kelebihan, para ayah bunda ada kekurangan. Kita fokusnya pada kekurangan, itu bisa jadi investasi pembangkangan anak di masa depan. Ketidakmenerimaan. Ya. Jadi bukan hanya fokusnya ya, tapi ketidakmenerimaannya. Kalau kita tahu kekurangan anak ya haruslah. Oh, anak sholatnya belum benar, misalkan. Oh, hafalannya belum tercapai. Oh, matematikanya perkaliannya misalkan begitu ya, masih kurang. Ya nggak apa-apa, itu harus. Tapi terima. Oh, anak kita baru segini nih. Oke, yuk kita lanjutin. Gitu. Kan kelebihan-kelebihan itu sebuah nikmat, Pak. Oh iya. Ya, kelebihan-kelebihan anak, baik anak pertama, kedua dan sebagainya. Nah itu tuh kalau kita lupa dengan nikmat-nikmat itu, malah lebih fokus dengan tidak menerima pada kekurangan. Tadi Abah menyampaikan bahwa itu bisa jadi kita akan kesulitan mendapatkan anak yang sesuai harapan gitu. Betul. Maksudnya menjadi hamba yang bersyukur, menjadi orang yang soleh gitu. Betul. Berarti memang kita harus mengubah mindset kita dari yang awalnya selalu saja fokus tidak menerima kekurangan dengan mengetahui kekurangan itu, tapi kita lebih fokus pada nikmat-nikmat yang ada pada diri anak gitu. Betul. Pak. Oke, siap. Nice. Baik Abah, cara melatih hati untuk jadi orang tua yang ikhlas, tawakal, menerima kekurangan-kekurangan anak, terus juga mengingat nikmat-nikmat Allah yang ada pada anak itu, bagaimana Pak? Ya ini penting saja, karena begini bahwa kondisi hati itu nggak tiba-tiba. Ya dia perlu dilatih gitu ya, perlu dilatih. Perlu riado gitu. Perlu dilatih. Nggak tiba-tiba. Ini skill juga kan. Amalan hati itu skill juga kan gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah ilmui. Nah, ilmui tentang hati itu gitu ya. Nah, makanya kenapa di parkur itu 3 hal ini penting, karena syukur itu akan melahirkan 3 hal ini. Ya, syukur akan melahirkan kita lebih ikhlas, syukur akan melahirkan kita lebih nerima, ridho, syukur akan membuat kita surrender, tawakal ke Allah gitu ya. Begitu. Jadi yang pertama ilmui. Yang kedua adalah ya sumber semuanya adalah keimanan. Ya, rasa syukur itu sendiri adalah sumbernya keimanan. Ya, artinya ya nggak berdiri sendiri. Ya, iman yang paling utama adalah iman kepada Allah. Maka pengetahuan kita, ma'rifat kita kepada Allah itu sangat berpengaruh kepada kualitas hati kita. Ngaruh banget kan? Ya, kayak kita ikhlas itu kan ngarep ke Allah. Betul nggak? Betul. Ikhlas ngarep ke Allah. Lah kalau kita nggak tahu tentang Allah, nggak kenal tentang Allah, bagaimana kita bisa mau ngarep? Ya, jadi jangan bilang ikhlas itu nggak ngarep, salah lah. Jangan ulah di Arab ikhlas ke ikhlas ngarep ke Allah gitu. Ya bagaimana kita kuat harapan kepada sesuatu yang kita nggak tahu sesuatu itu. Saya misalkan, ini contoh kenapa ma'rifatullah itu penting. Ya contoh misalkan, nah saya misalkan disuruh oleh Ustaz Ramdan, disuruh oleh Ustaz Ramdan misalkan ya
Tapi karena saya tahu Ustadz Ramdan ini tajir, orang kaya, gitu ya, sodakohnya di mana-mana, gitu kan ya, mendirikan sekolah-sekolah Islam itu gratis di mana-mana, misalkan, gitu ya, ya perusahaannya banyak, istrinya juga, misalkan banyak, gitu ya, baik, oh ya bukan banyak baik ya, kemudian terus saya disuruh sama Ustadz, bah sini, misalkan. Ya saya pesan cireng di Banjaran misalkan gitu. Ya berapa ada sake resek weh siap ya. Itu saya nyari tukang cirengnya lama. Kemudian di jalannya naik motor hujan-hujanan ya. Belum lagi motor saya mogok. Tapi saya menikmati kenapa? Karena saya tahu Ustadz itu kalau beli cireng ya misalkan itu pasti saya upahnya gede gitu. Ya itu bahkan Ustadznya suka suka ngasih saya sodako, suka ngasih saya bantuan gitu ya. Jadi saya sulit tapi karena saya ngarep ya dari Ustadz itu lebih mudah untuk menerima kesulitan itu. Betul nggak? Iya. Nah kalau kita kenal ke Allah kita lebih mudah. Ya ridho juga gini Ustadz, ridho itu analogi. Makanya luar biasa. Ridho itu analogi. Ya, analoginya begini. Saya itu heran ya, kenapa kita itu susah ridho karena kita kurang ma'rifat ke Allah juga. Dan ini kan iman kan. Poin yang kedua tadi iman. Ya. Bisa enggak? Kenapa kita nggak bisa ridho dengan takdir Allah seperti ridhonya pasien ketika dioperasi sama dokter. Seperti ridhonya seorang prajurit disiksa sama komandannya. Seperti ridhonya misalkan seorang Ustadz ya, atlet yang dilatih oleh coachnya. Kan punten ya, orang itu kalau sakit nih. Kalau sakit kemudian harus dioperasi ya. Mohon maaf nih, kadang kita keluar uang kan. Betul. Ya terus sakit kan. Kita dioperasi sakit. Udah sakit, udah bayar gitu ya. Tapi kenapa kita nerima gitu ya? Karena kita percaya. Itu kan ke siapa? Ke dokternya. Coba kalau sama saya. Wah, langsung lupa. Terus ada prajurit ya ditampar sama komandannya. Wah, semangat gitu ya. Disuruh lari, siap gitu. Karena percaya ke komandannya gitu. Atau seorang petinju atau seorang atlet dilatih oleh coachnya gitu kan, suruh lari sampai muntah-muntah, wah seneng aja gitu ya, karena percaya ke coachnya gitu ya. Itu si pelatih, si coach tidak dipidanakan ya gara-gara itu menyiksa saya, kan nggak begitu ya? Ya, kenapa? Karena percaya. Lah kenapa kita nggak bisa ridho ke Allah? Bisa jadi karena kita kurang percaya ke Allah. Analogi yang sangat pas ya. Sederhana kan? Sederhana. Nah, kita kenapa nggak bisa diuji dikit sama Allah seolah-olah itu ya lewat anak ataupun lewat pasangan gitu kan, seolah-olah Allah teh lagi benci ke kita, lagi kan kebaikan Allah tuh jauh lebih banyak daripada. Pertanyaan saya, kapan sih dokter sayang ke kita? Kan, tapi ketika kita berobat ke dokter, itu obat kita nggak tahu obat apa, di wikinya di mana, itu harga aslinya berapa, isinya apa, kandungannya. Lah kita makan aja, karena kita percaya. Ya, lah kenapa ke Allah nggak kayak begitu? Seperti gitu? Penumpang yang ke supir bis gitu ya, percaya aja ya. Atau ke pilot ya? Ke pilot. Kita nggak tahu pilotnya itu lagi minum apa tadi. Kenapa ke Allah enggak gitu? Jadi sama, yang kedua adalah supaya hati kita itu ya tertata, itu adalah dirawat ma'rifatullahnya. Yang ketiga butuh latihan. Riyadoh tadi nggak bisa tiba-tiba. Ya harus, ini ilmu hati itu skill, menata hati itu skill. Ya kayak menata bata aja butuh skill, masa hati nggak butuh skill kan gitu. Nah, kan. itu latihannya. Ya, gimana? Apakah direkayasa? Misalnya tuh butuh latihan, butuh riyadoh tuh. Ada yang direkayasa, ada yang datang dari Allah. Tapi nggak usah minta, nanti juga Allah yang ngasih. Iya, betul. Jadi ingat ke omongan Abah. Duh, saya ini sudah ngebahas masalah ujian. Akan ada ujian apa yang datang ke saya? Gitu. Allah juga nanti ngasih. Iya, Gak usah soal minta. Dan memang hidup itu adalah ujian. Ya sunatullahnya seperti itu. Jadi jangan kasih tahu ke orang, nanti saya khawatir diuji. Lah emang kalau nggak ngasih tahu nggak diuji gitu. Betul. Bah, kembali ke tadi, dan ini memang sebetulnya di penghujung acara, Bah. Iya, ini sudah mau 1 jam. Gak kerasa kan? Gak kerasa tuh. Jadi
bukan saya simpulkan ya, mendapatkan ilmu dari Abah itu bahwa syukur itu sumbernya berasal dari iman. Betul. Nah, tadi yang Abah sebutkan ikhlas, ridho, tawakal itu tuh merupakan buah dari syukur atau Iya. buahnya ya? Iya, buahnya syukuran. Jadi kalau diibaratkan pohon seperti apa Batu? Syukur, tadi itu ikhlas, ridho, tawakal dengan iman. Ya, Agar mudah nih pemirsa menyimak. Iya, kalau iman itu kan kayak apa ya? Kayak tanahnya lah ya. Ya gitu ya, yang menyuburkan pohon syukur itu. Oke. Ya gitu ya, kayak menyuburkan pohon syukur. Nah, kalau syukur itu diibaratkan sebagai pohon, maka buahnya ada keikhlasan, ada keridhoan gitu ya. Kemudian juga ada ketawakalan gitu ya. Paham. Nanti ya ini kajiannya kan kayak apa ya? Kayak seperti di Imam Ibnu Abi Dunya ya, nanti di kitab Asy-Syukru itu. Bagaimana syukur itu membuahkan cinta kepada Allah. Syukur melahirkan kesabaran, ya ridho gitu ya. Tapi kan kalau dibahas atau mau dibahas sekarang? Tidak Pak. Kita nanti ada episode yang lainnya yang kita akan bahas 4 rambu lagi. Tapi terus terang ya, awalnya saya sempat berpikir, kan Abah di episode yang pertama sudah bahas bahwa untuk mendidik anak itu bekalnya syukur. Udah aja 1 poin gitu ya. Tapi malah di sini di episode yang kedua itu untuk mendidik anak itu harus menata hati. Yang menata hati itu ada ikhlas, ada ridho, ada tawakal gitu, Bang. Betul. Ternyata memang ridho, tawakal, ikhlas itu merupakan buah dari syukur. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Walau alam bisawab. Iya. Ya kan ini bisa beda Ustaz ya. Betul. Ini anggap saja versi Abah lah. Ya. Tapi insya Allah itu sangat memberikan tambahan pemahaman bagi kami, termasuk juga insya Allah bagi pemirsa semuanya. Abah, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan di closing statement. Silakan Abah. Ya terkait dengan tadi ya menata hati itu ya. Hati yang tertata ini adalah langkah awal pertama dan yang paling utama dalam proses pendidikan anak. Oke. Ya agar semuanya kembali kepada Allah itu. Ya karena kalau tidak diawali oleh rasa syukur ya itu akhirnya jadi ujub itu kalau berhasil. Iya. Kalau gagal jadi apa namanya itu banyak kecewa gitu ya. Maka ya menata hati ini penting. Ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, setidaknya ada 2 alasan. Karena yang pertama adalah karena mendidik anak itu adalah amal soleh. Dan kualitas amal soleh itu ditentukan oleh hatinya. Kondisi hatinya. Yang kedua adalah karena kita butuh pertolongan Allah. Butuh. Dan pertolongan Allah itu diberikan sesuai kondisi hati kita. Anda pingin dapat pertolongan Allah, Anda pingin dibantu oleh Allah, kita pingin ya kemudian juga dimudahkan oleh Allah gitu ya. Maka kuncinya ada dalam kondisi hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa obat, obrolan bermanfaat. Alhamdulillah selesai tuntas untuk episode yang kedua ini, yaitu pembahasan rambu pertama dari mendidik anak, yaitu rambu hati. Yang Abah sudah menyampaikan tadi, ada 3 hal sekurang-kurangnya: menghadirkan keikhlasan di dalam mendidik anak, lalu juga ketawakalan, ridho ya dalam mendidik anak, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ayah dan bunda senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.